Seri terbaru dari Dokter Tanpa Tanding Yekui 16 Juli 2023 dilanjut lagi dengan judul kali ini Dekrit Perintah Raja Surgawi. Selamat mendengarkan kisah ini. Yekui dengan sibuk bertanya, leluhur senior, ayahku, dia. Dan dari sini kita lanjut lagi novel Dokter Tanpa Tanding Yekui. Matahari ungu berseru, Wusang dikejar dan dibabisi, dia terluka parah, hanya 1 yuan sen yang tersisa untuk kabur demi hidupnya. Apa, bagaimana Anda bisa menyebutnya cukup bagus jika seburuk itu? Yekui dengan segera bertanya, leluhur senior, di mana ayahku? Cepat beritahu saya. Bukankah sudah kukatakan, waktunya belum tiba, ayah dan anak belum bisa bertemu. Matahari ungu tertawa, meskipun ayahmu dalam bahaya, dia bisa mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Dia adalah muridku, siapa yang bisa menjatuhkannya? Yakinlah, Yekui berpikir dalam hati bahwa jika ayahnya benar-benar berada dalam krisis hidup dan mati, maka leluhur utama pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Master leluhur tahu bahwa ayahnya dalam bahaya, tetapi dia tidak datang untuk menyelamatkannya. Master leluhur pasti memiliki makna yang dalam untuk melakukannya. Hanya ketika dia memikirkan hal ini, ketegangan di wajah Yekui menghilang. Sudah lama sekali, ayo denganku, kata matahari ungu. Bagus, Yekui langsung setuju. Bapak surgawi matahari ungu melepas labu anggur di pinggangnya dan membuka gabus kayu, lalu mengguncang labu itu dengan wajah canggung. Kosong, aku lupa mengisinya dengan anggur saat aku pergi dengan tergesa-gesa. Yekui tertawa, leluhur senior, aku punya anggur di sini. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan alis panjang dari dalam tas Qiankun dan berseru, alis panjang, keluarkan arak arwah. Alis panjang dengan cepat berseru, bocah ingusan, di mana orang tua itu? Apakah dia masih mengejarmu? Kamu tidak bisa mengalahkannya, lebih baik lakukan apa yang aku katakan, aku akan menyamar sebagai kamu, menipunya terlebih dahulu dan mati untukmu. Bocah ingusan, pendeta tahu yang malang ini mati untukmu, kamu harus membalaskan dendamku di masa depan. Jika kamu tidak membalaskan dendamku, jalan yang buruk setiap hari memberimu mimpi, membuatmu siang dan malam tidak bisa beristirahat dengan tenang. Yekui tidak tahan dengan celotehan alis panjang dan menyela, hentikan omong kosong ini, cepat keluarkan anggur roh. Orang sungguhan alis panjang itu memarahi, jam berapa sekarang, masih punya mood untuk minum. Cepatlah dan lari. Setelah mengatakan itu, alis-alis panjang merasakan pil penyamaran, memiringkan kepalanya ke belakang dan hendak meminumnya, ketika dia tiba-tiba melihat matahari ungu berdiri di depannya kepalanya. Senior, mata realis alis panjang membelalak tak percaya. Kemudian, alis panjang membuat gerakan tak terduga saat dia menggunakan kedua tangannya untuk mendorong Yekui dengan keras dan meraung, bocah ingusan, lari. Tuan leluhurmu pasti telah berubah menjadi orang tua itu, jangan tertipu oleh tipuannya. Yekui tercengang, orang tua itu tidak mungkin ditakuti oleh leluhur klan Sen, bukan? Adapun matahari ungu, dia memandang alis panjang sambil tersenyum dan berseru, sesama pengikut tahu alis panjang, bagaimana kabarmu? Kutu kupret denganmu, siapa teman taumu? Alis panjang menunjuk ke arah matahari ungu dan mengutuk, orang tua, jangan berpikir bahwa Anda bisa membodohi saya dengan berubah menjadi penampilan matahari ungu. Biar ku beritahu kamu, pendeta tahu yang malang telah mengembangkan mata emas api dan dapat mengenali identitas aslimu dengan sekali pandang. Bocah ingusan, larilah. Hari ini, pendeta tahu yang malang akan menyerahkan nyawanya untuk menghentikan orang tua ini untukmu. Yekui berdiri diam dan tidak bergerak. Pergi, alis panjang mendorong Yekui dengan keras. Yekui agak terdiam dan terharu. Alis panjang tidak dapat diandalkan dari waktu ke waktu, tetapi setiap kali sampai pada situasi hidup dan mati, dia dapat diandalkan. Sentimen menyerahkan nyawa untuk melindungi satu sama lain layak dihargai selama sisa hidupnya. Alis panjang, jangan khawatir, yang di hadapanmu ini bukanlah leluhur tua keluarga Sen, tapi leluhur utama. Yekui khawatir bahwa alis panjang masih tidak mempercayainya, dan menekankan, itu benar-benar leluhur utama. Alis panjang melihat Yekui tampak serius, tidak seperti sedang bercanda, lalu mendongak dan bertanya pada matahari ungu, apakah kamu benar-benar leluhur guru bocah ingusan itu? Matahari ungu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, sebagus palsu.
Alis panjang melirik Ye Kui lagi, yang mengangguk sedikit. Kemana perginya orang tua itu? Alis panjang bertanya lagi. Dia telah dipukuli olehku, kata Matahari Ungu. Dipukuli? Siapa yang kamu bodohi, Nima? Alis panjang sama sekali tidak mempercayainya karena dia tahu bahwa ketika Matahari Ungu meninggalkan dunia sekuler, dia hanya berada di alam Raja Puncak. Hanya beberapa bulan telah berlalu, dan Matahari Ungu mengatakan bahwa dia mengalahkan pembudidaya Raja Bijak, bukankah itu omong kosong? Saya telah melihat pembual, tetapi saya belum pernah melihat yang begitu mampu membual. Ye Kui melihat raut wajah Alis panjang dan tahu bahwa Alis panjang tidak mempercayainya dan berseru, Tuan leluhur tidak berbohong padamu, leluhur tua klan Sen memang dikalahkan oleh Tuan leluhur. Selain itu, dengan kultivasi dan gaya akting leluhur tua klan Sen, tidak perlu berubah menjadi penampilan orang lain untuk menipu kita. Kamu tidak tahu, beberapa menit yang lalu, guru leluhur menghapuskan 801 tahun kultivasi leluhur tua keluarga Sen dengan satu jari. Ketika Alis panjang mendengar ini, seluruh tubuhnya membatu. Satu jari menghapuskan 801 tahun kultivasi Raja Bijak. Apakah kuda ini masih manusia? Ini adalah dewa, dewa yang abadi. Kembali ke akal sehatnya, Alis panjang menunggu Ye Kui dengan embusan kemarahan, bocah ingusan, aku membencimu. Ye Kui merasa bingung, apa yang kamu benci? Alis panjang mengeluh, karena senior datang lebih awal, mengapa kamu tidak melepaskanku dari tas Qian Kun sampai saat ini? Aku tidak sempat melihat unjuk kekuatan senior yang hebat, maaf. Ye Kui tercengang. Matahari Ungu berseru, tak apa-apa, lain kali aku akan membiarkanmu melihat pemandangan yang lebih besar. Benarkah? Mata Alis penajam berbinar, lalu tiba-tiba bergegas ke langit dan memeluk kaki celana Bapa Surgawi Matahari Ungu. Matahari Ungu membeku, apa yang kamu lakukan? Alis panjang berseru, senior, aku sangat merindukanmu. Merindukanku, pembohong. Wajah Matahari Ungu tenggelam, bicaralah sebagai manusia. Alis panjang mengangkat kepalanya dan berseru sambil tersenyum, aku ingin memeluk paha. Nima? Jari pada penghapusan pembudidaya Raja Suci 800 tahun satu kultivasi. Paha seperti itu tidak dipeluk, apakah Anda ingin pergi untuk memeluk kaki yang panjang? Meskipun kaki panjangnya bagus, tidak bisa menyelamatkan hidup. Tidak tertarik. Ye Kui tertawa dan mengutuk. Mereka tidak tahu bahwa, pada kenyataannya, Alis panjang sedang panik di dalam hatinya. Ini karena dia tidak memiliki persahabatan dengan Bapa Surgawi Matahari Ungu. Jika ada, dia berteman dengan ayah dan anak Ye Kui. Alis panjang juga khawatir tindakannya akan menyebabkan Bapa Surgawi Matahari Ungu membencinya, tetapi dia tetap memutuskan untuk melakukannya. Bagaimanapun, dia berteman dengan ayah dan anak Ye Kui, dan dengan hubungan ini, Bapa Surgawi Matahari Ungu tidak akan menghabisinya bahkan jika dia membencinya. Seperti kata pepatah lama, kekayaan dan kekayaan dicari dalam bahaya atau dicari oleh wanita kaya. Jika Bapa Surgawi Matahari Ungu tidak membencinya, maka dia bisa mengambil kesempatan untuk mendekat. Orang yang berkuasa seperti Bapa Surgawi Matahari Ungu pasti memiliki cukup banyak harta yang dimilikinya. Ketika dia memikirkannya, Bapa Surgawi Matahari Ungu telah memberi Ye Kui kantung Qian Kun dan pil menghindari surga, yang membuat Alis panjang iri. Matahari Ungu menangis dan tertawa, berseru, oke, jangan bertingkah seperti anak kecil, memeluk kaki celanaku tidak pantas, tidak tahu, masih mengira kita adalah teman gay. Alis panjang dengan bercanda berseru, senior, selama Anda mau, saya juga bisa. Gulung, punggung kaki Xiang Tianzun bergetar dengan lembut, alis panjang tersentak dan jatuh ke tanah abu-abu. Meskipun alis beralis panjang terjatuh ke tanah, namun ia sama sekali tidak marah, dan wajahnya tampak tersenyum lebar, bagaikan bunga krisan yang sedang mekar. Ia tahu bahwa ia telah bertaruh dengan benar. Matahari Ungu tidak hanya tidak tersinggung dengan tindakannya, tetapi dia juga mendekatkan keduanya. Ye Kui berseru, alis panjang, Tuan leluhur ingin minum, kamu cepat keluarkan arak. Baiklah, alis panjang dengan cepat mengeluarkan arak roh dari dalam cincin penyimpanannya dan berseru kepada Matahari Ungu, senior, sejujurnya, generasi akhir adalah orang awam. Saya memiliki 3 cinta dalam hidup saya, anggur, makanan, dan kecantikan, dan anggur terdaftar sebagai nomor 1. Bolehkah saya menemani Anda minum?
Tolong. Bagus. Bapak surgawi matahari ungu juga suka minum, dan mendengar hal ini, dia langsung setuju. Ye Kui mengeluarkan beberapa makanan ringan dari dalam tas Qiankunnya, keripik, kacang fava, dendeng, dan kacang. Mereka bertiga duduk di tanah, minum dan mengobrol pada saat yang bersamaan. Anggur itu melewati 3 putaran. Alis panjang berseru, "Senior, ada sebuah kalimat, saya tidak tahu apakah generasi akhir harus mengatakannya atau tidak." Matahari ungu tertawa dan berseru, "Kita semua adalah orang-orang kita sendiri, tetapi tidak ada salahnya mengatakannya." Alis panjang berseru, "Saya pikir Anda tidak memukul cukup keras, Anda tidak boleh membiarkan Shen Beidou pergi. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak memotong rumput dan membuang akarnya, rumput akan tumbuh lagi saat angin musim semi." Orang ini Shen Beidou tidak hanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia juga memiliki pikiran yang jahat. Bocah ingusan itu membunuh cucunya, dan Anda menyia-nyiakan 800 tahun kultivasinya, dia pasti memiliki dendam. Dalam hal ini, dia tidak akan pernah melepaskannya. Matahari ungu bertanya sambil tersenyum, "Kalau begitu menurutmu, apa yang akan dilakukan Shen Beidou selanjutnya?" Alis panjang tersentak, apalagi yang bisa dia lakukan? Tentu saja dia menunggu waktunya dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Matahari ungu mengangguk, "Saya juga merasakan hal yang sama." Alis panjang terdiam sejenak, "Karena kamu tahu, lalu mengapa kamu masih membiarkannya pergi? Bukankah ini membiarkan harimau kembali ke gunung?" Aduh. Matahari ungu menghela nafas panjang dan berseru, "Bagaimanapun, Shen Beidou adalah senior agung klan pedang King Yun kita, dan pernah memberikan banyak kontribusi kepada klan pedang King Yun. Saya adalah orang yang penuh belas kasihan, saya tidak tega." "Semprul kau baik hati dan kau telah menghancurkan kultivasi seseorang selama 801 tahun. Alis panjang berseru, "Senior, Anda menunjukkan belas kasihan padanya, dia tidak akan lunak kepada kami, saya yakin orang ini masih akan menemukan kesempatan untuk menghabisi anak nakal itu." Matahari ungu tertawa, "Aku melindungi kalian, Shen Beidou tidak bisa menyentuh kalian untuk saat ini." Alis panjang masih gelisah dan berseru, "Senior, mengapa kamu tidak mengejarnya sekarang dan membunuh Shen Beidou?" Bapak surgawi matahari ungu melambaikan tangannya dan berseru, "Lupakan saja, karena dia telah memutuskan untuk mengampuni nyawanya, biarkan dia pergi." Tapi, alis panjang masih berusaha membujuk, tetapi disela oleh Ye Kui. "Alis panjang, tidak mudah bagi kita untuk kabur, ayo minum saja." Ye Kui memberikan pandangan kepada alis panjang, menunjukkan bahwa alis panjang tidak boleh terus membicarakan masalah ini. Dia sekarang semakin merasa bahwa guru leluhur telah membiarkan leluhur klan Shen pergi bukan karena dia menyadari fakta bahwa leluhur klan Shen pernah berkontribusi pada klan pedang King Yun, tetapi itu adalah tindakan yang disengaja. Jika matahari ungu benar-benar orang yang berhati lembut, lalu bagaimana dia bisa menjadi tetua tertinggi dari klan pedang King Yun? Setiap orang yang bisa hidup sampai usia mereka adalah seorang Yinbi tua. Meskipun Ye Kui belum menemukan apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Bapak Surgawi Matahari Ungu, dia tahu bahwa leluhur senior pasti sedang menyusun rencana. Dan itu adalah tata letak yang sangat besar. Alis panjang harus menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya dan terus minum dengan Matahari Ungu. Minum dan minum. Alis panjang dan Matahari Ungu memainkan permainan seperti tinju dayung, gunting batu kertas, dan 2 lebah kecil. Jika bukan karena melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang berani percaya bahwa tetua tertinggi dari klan pedang King Yun benar-benar memainkan permainan rendahan dan terbelakang seperti itu? Setelah setengah jam, melihat suasana hampir berakhir, alis panjang berseru sambil tersenyum, "Senior, saya adalah saudara laki-laki dengan anak bocah ingusan itu, dan telah mengalami bencana besar hidup dan mati beberapa kali, dan telah berbagi penderitaan yang sama. Jika tidak, saya akan mengikutinya dan memanggil Anda sebagai leluhur utama." Matahari ungu menggelengkan kepalanya, "Tidak. Kenapa? Kamu terlalu jelek." Alis panjang hampir memuntahkan seteguk darah tua, dia tidak mati dan berseru, "Senior, mengapa saya tidak memanggil Anda saudara tua?" Matahari ungu melirik alis panjang dengan mata menyipit dan berseru, "Apakah kamu pikir kamu layak? Aku akan mati jika aku tidak menghinamu." Alis panjang bertanya, "Senior, lalu bagaimana menurutmu? Aku harus memanggilmu apa?"
Bagaimana kalau memanggil leluhur? Matahari ungu tertawa. Alis panjang tiba-tiba berlutut dan berteriak dalam hati, salam kepada leluhur, semoga leluhur segera terbukti menjadi raja, menyapu wilayah dan menjadi yang pertama dalam sejarah. Raut wajahnya berubah serius dan penuh hormat. Setelah mengatakan itu, dia juga bersujud 3 kali kepada Bapa Surgawi Matahari Ungu. Matahari ungu membeku di tempat. Alis panjang sungguhan kali ini, menempatkannya secara keseluruhan tidak akan, terutama, tidak pernah melihat orang yang kurang ajar. Setelah beberapa saat, Matahari Ungu hanya berseru, saya hanya berseru dengan santai, Anda tidak menganggapnya serius, kita semua berteman, Anda masih memanggil saya senior. Terima kasih senior. Alis panjang tersenyum bahagia. Ye Kui sedikit mengernyit ketika dia melihat pemandangan ini. Dia mengenal alis panjang dengan sangat baik, selama benda tua ini mulai menaiki tangga, maka dia mencoba meminta bantuan. Seperti yang diharapkan, alis panjang benar-benar tersenyum dan berseru, senior, kultivasi saya rendah dan lemah, untuk melindungi bocah ingusan itu, beberapa kali hampir terbunuh, mengapa Anda tidak mengirimi saya beberapa buah harta karun pertahanan? Saya orang yang cukup puas, saya terlalu malu untuk meminta sesuatu yang terlalu mahal, Anda hanya perlu mengirimi saya 2 buah artefak raja. Nima, meminta artefak raja langsung di depan mata, dan ini 2, apakah ini yang disebut kepuasan? Belum lagi Sekte Pedang Awan Hijau, bahkan di seluruh tanah gurun timur, tidak ada banyak artefak raja. Iya, sesama Taois, alis panjang. Matahari ungu baru saja membuka mulutnya ketika dia disela oleh alis panjang. Senior, saya junior Anda bisa memanggil saya alis kecil atau alis panjang. Alis panjang berseru dengan wajah rendah hati yang menyenangkan. Alis kecil terdengar aneh, lebih baik memanggilmu alis panjang. Matahari ungu berseru, sungguh disayangkan, saya pergi terburu-buru kali ini dan tidak membawa senjata raja saya. Alis panjang tidak menyangka Matahari Ungu akan memberinya senjata kaisar dan berseru, senior, senjata suci sudah cukup. Alis panjang menggelengkan kepalanya, saya juga tidak membawa senjata suci. Lalu bagaimana dengan pil roh tingkat Saint? Tidak ada juga. Sompret, orang tua ini tidak akan menjadi ayam jago yang tidak peduli, bukan? Jika itu benar, bukankah 3 kepala sujud itu akan sia-sia? Alis panjang realis sedikit tertekan di dalam hatinya. Pada saat ini, suara Matahari Ungu berbalik dan berseru, kali ini keluar untuk pergi dengan tergesa-gesa, harta apa yang tidak dibawa ke tubuh, meskipun tidak ada senjata suci dan senjata raja, tetapi saya memiliki senjata dewa, apakah Anda menginginkannya? Setelah mengatakan itu, Matahari Ungu menyerahkan pedang pemusnah dewa kepada alis panjang. Sepasang mata kecil alis panjang langsung bersinar dengan cahaya bercahaya saat dia melihat pedang pemusnah dewa dan menelan langsung ke dalam mulutnya. Senior, kamu tidak akan bermain-main denganku, kan? Alis panjang bertanya. Mempermainkanmu, aku yang sudah tua belum memiliki hobi seperti itu. Alis panjang bertanya, apakah kamu menginginkannya? Menjadi atau tidak menjadi? Alis panjang dalam suasana hati yang bersemangat dan meraih pedang pemusnah dewa. Sebelum punggung tangannya bisa menyentuh gagang pedang, dia dipukul di perutnya oleh pukulan telapak tangan dari Bapa Surgawi Matahari Ungu dan terbang di tempat. Kau percaya padaku bahkan ketika aku bercanda. Patung pasir. Sompret, orang tua ini tidak berbicara tentang seni bela diri. Alis panjang sangat marah, dan sebelum dia bisa bangkit dari tanah, dia hanya melihat tangan kanan Matahari Ungu melambai dengan lembut. Alis panjang terbang beberapa puluh meter lagi, tubuhnya jatuh ke tanah dan menghancurkan debu. Aduh, sakit sekali. Alis panjang berdiri, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan bergumam dengan ketidakpuasan, setidaknya kamu adalah seorang senior, benar-benar menggoda seorang junior, memalukan atau tidak. Jika kamu tidak memberikannya, katakan saja, mengapa bermain-main denganku? Berisik ibumu. Sebelum ucapan itu selesai, mata Matahari Ungu berkedip-kedip dan kekuatan yang kuat muncul dari udara. Alis beralis panjang terbang secara horizontal. Ia tidak terluka ringan, dan saat ia mendarat, seteguk darah dimuntahkan dari mulutnya. Seorang junior belaka, beraninya kau memarahiku. Bapa Surgawi Matahari Ungu mendesis dingin. Baru pada saat itulah alis panjang menyadari bahwa dia baru saja secara tidak sengaja menyinggung perasaan Bapa Surgawi Matahari Ungu, dan keringat dingin keluar di belakang punggungnya.
Ususnya menjadi hijau karena penyesalan. Sangat sulit untuk mendekatkan hubungan dengan pria tua ini, dan saya mengandalkan dia untuk melindungi saya di masa depan. Siapa yang tahu bahwa saya telah membuat kekacauan seperti itu? Alis panjang tidak sabar untuk menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Bukankah hanya karena dia tidak memberikan harta karun itu, apa gunanya memarahinya? Orang tua ini menghapuskan 801 tahun kultivasi leluhur tua klan Sen dengan satu jari, pembudidaya yang menentang dunia, bukankah memarahinya berarti mencari kematian? Untungnya, ada lapisan hubungan anak bocah ingusan itu, kalau tidak, kita akan benar-benar kacau. Alis panjang memikirkan hal ini, dengan cepat berseru, "Senior, saya tidak berniat menyinggung." Plak, sebelum alis panjang selesai berbicara, dia dikirim terbang lagi. "Senior jangan pukul, sakit." Alis panjang menjerit kesakitan. Namun, matahari ungu tidak berhenti sampai di situ, dan selanjutnya terus memukul alis panjang. Dalam waktu singkat, alis panjang berlumuran darah, berselimutkan rambut, dan meratap. Ye Kui menasehati, "Tuan leluhur, orang tua itu agak menyebalkan, tapi tidak perlu terus memukulnya, hampir saja. Jangan khawatir, dia tidak bisa mati." Matahari ungu memukul alis panjang selusin kali lagi. Ketika dia menghentikan tangannya, tulang tubuh alis panjang itu patah semua, tergeletak di tanah sekarat, mulut terengah-engah, mulut menghembuskan nafas tebal, sudut mulutnya mengeluarkan darah tanpa henti. Untungnya, orang Siulian hidup dan mati oleh Dewa Yuan mereka. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah lama menutup telepon. Matahari ungu muncul di depan alis panjang dalam satu langkah, sambil tersenyum berseru, "Bagaimana rasanya?" "Masih oke." Alis panjang tidak berani berbicara dengan murah. Matahari ungu juga bertanya, "Apakah sakit?" Alis panjang menjawab, "Tidak sakit." "Tidak sakit, bukan. Kalau begitu, biarkan saja sakit." Saat kata-kata matahari ungu jatuh, dia mengarahkan satu jari ke tengah kening alis panjang di udara. Dalam sekejap, alis panjang hanya merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia sedang dimakan oleh 10.000 semut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras kesakitan. Di sisi lain, Ye Kui melihat alis panjang menderita, dia ingin membuka mulutnya untuk memohon kepada Bapa Surgawi Matahari Ungu untuk berhenti. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa tidak ada permusuhan di tubuh Bapa Surgawi Matahari Ungu, jadi pada akhirnya, dia tidak membuka mulutnya. "Tidak apa-apa, biarkan guru leluhur memberikan pelajaran kepada orang tua itu agar dia bisa belajar." 3 menit penuh berlalu. Baru setelah itu Bapa Surgawi Matahari Ungu menarik tangannya. Alis panjang mengempis dan terbaring tak bergerak di tanah. 3 menit barusan, bagi alis panjang, seolah-olah 3 abad telah berlalu. Rasanya sangat menyakitkan, itu terlalu tak tertahankan. Rasanya seperti berjalan melalui neraka. "Bangun!" Suara matahari ungu seperti dekrit perintah Raja Surgawi, mengenai jiwa secara langsung, dan alis panjang dengan cepat berdiri dari tanah dengan sentakan. Baru setelah berdiri, alis panjang merasa ada yang tidak beres, bukankah tulang-tulang di tubuhnya sudah patah? "Rasakan tulangmu dengan baik." Bapa Surgawi Matahari Ungu tersenyum ramah. Alis panjang memejamkan mata dan memeriksanya, dan hatinya bergetar hebat. Dia menemukan bahwa tulang-tulang di atas seluruh tubuhnya terbungkus dengan aura ungu yang samar, lebih dari 100 kali lebih keras dari sebelumnya. Sekarang, bahkan jika dia menerima pukulan keras dari puncak Tongshen, dia takut tulangnya tidak akan patah. Alis panjang terkejut dan senang, bertanya, "Senior, tulang saya." Matahari ungu tertawa, "Fisikmu terlalu lemah, aku membantumu mengubahnya." Alis panjang sangat terharu sampai-sampai dia hampir menangis. "Pedang pemusnah dewa adalah artefak penekan klan dari sekte pedang King Yun. Kamu bukan dari klan pedang King Yun, jadi aku tidak bisa memberikan pedang ini padamu. Tolong mengerti." Matahari ungu berseru, "Aku akan mewariskan seni dewa pemurnian tubuh lainnya kepadamu. Selama kamu bisa mempelajarinya, pencapaianmu di masa depan pasti bisa melampaui Shen Beidou." Setelah mengatakan itu, Bapa Surgawi Matahari Ungu menunjuk ke kening alis panjang, dan seketika, sebuah seni dewa muncul di lautan pemahaman alis panjang. Teknik tubuh emas Kaisar Ungu. Bapa Surgawi Matahari Ungu berseru, "Seni dewa pemurnian tubuh ini, diwariskan kepada saya oleh guru saya,
Totalnya ada 7 lapisan, dan ketika dipraktekkan hingga ke alam kesempurnaan agung, tubuh jasmani dapat mencapai titik yang sangat kuat. Saya keluar dengan tergesa-gesa kali ini dan tidak membawa harta apapun, jadi seni memurnikan tubuh ini untuk Anda. Saya harap Anda tidak keberatan. Hanya bercanda, siapa yang tidak suka dengan seni sewa seperti itu? Segera, alis panjang berdiri tegak dengan kedua kakinya, membungkuk dan membungkuk kepada matahari ungu, dan dengan hormat berseru, "Terima kasih banyak kepada senior yang telah menanamkan seni dewa, kebaikan Anda tidak akan terlupakan selama sisa hidup saya." Matahari ungu berseru sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu berterima kasih kepada saya. Alasan mengapa saya mengajari Anda seni dewa, itu karena Anda dan Ye Kui berada di kapal yang sama melalui tebal dan tipis." Alis panjang tahu bahwa matahari ungu sedang berusaha membuatnya menanggung cinta Ye Kui. Juga benar bahwa jika tidak ada hubungan dengan Ye Kui, bagaimana mungkin Bapak Surgawi Matahari Ungu membantunya mengubah fisiknya dan mewariskan seni sewa. Alis panjang memandang Ye Kui dan berseru, "Bocah ingusan. Antara kau dan aku, tidak perlu banyak bicara." Ye Kui menyela alis panjang dan berseru, "Cepat temani tuan leluhur untuk minum." "Benar, benar, senior, aku ingin bersulam untukmu." Alis panjang buru-buru pergi untuk mengambil arak. Mereka bertiga minum lagi. Setelah leluhur klan Sen pergi, dia terbang sejauh jutaan mil sebelum berhenti di puncak gunung. Membuka mulutnya, dia memuntahkan seteguk darah. Wajah leluhur tua klan Sen memucat saat dia dengan cepat duduk di tanah dengan berlutut, memejamkan mata, dan dengan hati-hati memeriksa tubuhnya. Meskipun luka dangkal telah diperbaiki olehnya, 801 tahun kultivasi telah hilang secara nyata. Butuh lebih dari 1000 tahun untuk menerobos ke alam Raja Bijak dengan susah payah, tapi aku tidak menyangka 801 tahun kultivasi terbuang sia-sia oleh mayat hidup tua itu dalam sekali langkah, yang secara langsung menyebabkan aku jatuh dari alam Raja Bijak ke alam Sage Agung. Mata leluhur tua klan Sen memerah dan dipenuhi dengan kebencian saat dia mengutuk. "Mayat hidup tua, aku membencimu. Kamu tidak membedakan antara hitam dan putih, berpihak pada Ye Changsheng, menyebabkan aku tidak bisa membalaskan takdir surga, dan menyebabkan kultivasiku jatuh di alam. Aku tidak akan melepaskan balas dendam ini begitu saja. Aku bersumpah, aku akan membuatmu membayar dengan darah." Berbicara dengan gelisah, leluhur tua klan Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke langit. Tanpa diduga, tepat pada saat ini, kekosongan tiba-tiba terbuka dan sesosok tubuh melangkah keluar dari dalam. "Kamu Bapak Surgawi yang tak tertandingi." Bersambung.